surat kematian dari rumah sakit, dari kepala desa, lurah itu bukan merupakan suatu bukti otentik atas kematian seseorang, hanya merupakan syarat. Nah, jadi belum mempunyai kekuatan hukum dari sisi keperdataan Bapak-Ibu sekalian. Jadi nanti itu akta inilah yang membuktikan secara hukum Bapak-Ibu sekalian. Malam-malam jaga bersama di gardu, minum kopi sambil menghisap cerutu. Nah, ini khasnya bapak-bapak nih. Dengan program Desa Berdaya Kampung Madu, Desa Kemelagi semangat terus maju. Baik sahabat Dukcapil seluruh Indonesia, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa hari ini kita akan mendapatkan ilmu yang luar biasa dari narasumber yang telah hadir bersama kita. Beliau merupakan analis kebijakan ahli madya di Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, yaitu Bapak Sakaria SHMSI, yang akan menjawab pertanyaan sahabat Dukcapil semua tentang pembuatan akta kematian. Langsung saja kepada Bapak Sakaria SHMSI, disilahkan. Terima kasih Mbak Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore bagi Bapak Ibu sekalian yang ada di Indonesia Tengah maupun dan Indonesia Timur. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kami diberi amanah untuk menjadi narasumber pada sesi DMM seri ke-19 dengan tema pembuatan akta kematian. Bapak Ibu sekalian, sahabat Dukcapil di seluruh Indonesia yang kami hormati, tentu ada sebagian dari Bapak Ibu sekalian, sahabat Dukcapil, yang tentu bertanya, apa sih gunanya akta kematian? Apa sih gunanya melaporkan kematian? Tentu mungkin ada sebagian yang belum familiar mengenai akta kematian ini. Kalau akta kelahiran mungkin sudah sangat familiar, ya kan? Akta perkawinan, akta perceraian, tapi khusus untuk akta kematian mungkin ada sebagian yang bertanya-tanya sih apa sih gunanya. Tentu tadi Ibu Direktur tadi sudah menyampaikan sekilas mengenai tujuan dan manfaat daripada akta kematian. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan mengenai tujuan dan menjelaskan kembali mengenai tujuan dan manfaat si akta kematian. Kemudian berikutnya tata cara atau prosedur pembuatan akta kematian. Seperti tadi sudah sampaikan tadi Pak Ditjen, nanti kami akan mengulas lebih rinci. Kemudian berikutnya apa sih persyaratan pembuatan akta kematian? Nah, gitu Bapak-Ibu sekalian. Itu yang akan kami sampaikan nanti mengenai penerbitan akta kematian ini. Bapak sekalian yang kami hormati, pembuatan akta kematian ini tentunya sangat penting dalam pelayanan administrasi kependudukan. Untuk pertama kami akan menyampaikan mengenai ruang lingkup administrasi kependudukan, bahwa pembuatan akta kematian ini merupakan salah satu subbidang daripada administrasi kependudukan, subbidang daripada pencatatan sipil. Seperti kita ketahui bahwa ruang lingkup administrasi kependudukan pada pokoknya itu terdiri dari pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, ya, kemudian ada pengelolaan datanya menggunakan SIAK, kemudian ada pemampatan data, kemudian ada pembinaan aparatur. Jadi pembuatan akte kematian ini adalah merupakan salah satu bagian dari pencatatan sipil, pembuatan akte kematian ini. Akte kematian merupakan output daripada pencatatan sipil. Seperti kita ketahui bahwa output daripada administrasi kependudukan itu terdiri atas data dan dokumen. Ya, data dan dokumen. Dokumennya itu terdiri dari ada namanya penerbit NIK, ada KK, KTP dari pendaftaran penduduk,
kemudian dari pencatatan sipil ada namanya akta-akta gitu, akta kelahiran, akta kematian, ya kan. Kemudian lagi ada berupa outputnya kalau pencatatan sipil ada namanya catatan pinggir dan surat keterangan. Nah, selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa tujuan daripada administrasi kependudukan yaitu memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen kependudukan untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, termasuk pencatatan kematian, pembuatan akta kematian. Pembuatan akta kematian ini termasuk peristiwa penting, ya Bapak-Ibu sekalian. Kenapa dikatakan penting? Karena ini terkait dengan masalah status hukum seseorang, status hukum atas kematian, ya. Kalau dalam hal kematian ini. Kemudian memberikan perlindungan status sipil bagi penduduk. Jadi administrasi kependudukan ini sangat penting artinya Bapak-Ibu sekalian. Seperti sudah sering disampaikan oleh Pak Direktur Jenderal bahwa administrasi kependudukan ini bukan merupakan pelayanan dasar, tapi merupakan dasar untuk mendapatkan semua pelayanan Bapak-Ibu sekalian, mendapatkan pelayanan publik, ya kan? Masuk sekolah, ya kan? Ngurus BPJS, rumah sakit, bikin paspor, nah itu dasarnya adalah dokumen kependudukan. Dari tujuan tersebut tergambar bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan erat kaitannya dengan substansi hukum. Ya. Jadi administrasi kependudukan ini sangat terkait dengan masalah hukum. Makanya dalam pelayanan administrasi kependudukan itu kita tidak bisa mengarang. Kita mencatat apa adanya. Karena kalau kita manipulasi data itu artinya ada unsur manipulasi data, ada unsur pidananya di situ Bapak-Ibu sekalian. Jadi tujuan administrasi kependudukan tentunya Bapak-Ibu sekalian sudah dapat memahami. Jadi ruang lingkup daripada administrasi kependudukan itu sangat luas. Nah, kemudian ini yang kami sampaikan tadi, luarannya ada data, ada dan dokumen, data agregat, ya kan, ada data perseorangan. Nah, itu luarannya. Kemudian ada dokumennya, tadi kalau dari catatan sipil, ada 13 jenis peristiwa penting di bidang pencatatan sipil yang outputnya berupa akta itu hanya 6. Ada akta kelahiran, ada akta perkawinan, kemudian ada akta perceraian. Akta perkawinan dan perceraian ini khusus bagi yang non-muslim. Karena kalau perkawinan yang muslim itu dilakukan di Kementerian Agama, dalam hal ini di kantor KUA. Kemudian akta perceraian, nah itu juga bukan di Dukcapil, tetapi di Pengadilan Agama. Ya, Pengadilan Agama menetapkan perceraiannya sekaligus menerbitkan aktanya. Tapi kalau yang non-muslim, aktanya, baik akta perkawinan, akta perceraiannya diterbitkan di Dukcapil. Kemudian tentunya akta kematian. Nah, ini salah satu outputnya akta kematian, kemudian ada akta pengakuan anak, ada akta pengesahan anak, itu output dari catatan sipil. Nah, selain itu ada juga yang output dari catatan sipil ini bukan berupa akta, ada berupa catatan pinggir, ada berupa surat keterangan. Contoh yang catatan pinggir itu contohnya perubahan nama, itu enggak ada aktanya, tapi dibuat catatan pinggir di akta. Kalau ada umpamanya merubah nama, begitu juga kalau adopsi, mengangkat anak, outputnya itu bukan akta, tapi itu adalah bentuk catatan pinggir. Nah, kemudian ada berupa surat keterangan. Surat keterangan itu contohnya lahir mati. Lahir mati itu artinya meninggal dalam kandungan. Pada saat dia lahir tidak ada tanda-tanda kehidupan dan usianya minimal 28 minggu. Nah, itu lahir mati. Kalau sudah kategori lahir mati itu dihitung urutan anak. Tetapi kalau kurang dari 20 minggu usianya tidak dihitung sebagai dalam urutan anak. Surat keterangan juga itu antara lain juga mengenai pembatalan perkawinan. Jadi perkawinan itu bisa dibatalkan. Begitu juga pembatalan perceraiannya itu outputnya berupa catatan pinggir dan surat keterangan. Jadi kalau pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian itu outputnya 2, berupa catatan pinggir di akta perkawinan, ya kan? Kemudian diterbitkan juga surat keterangan. Nah, itulah output daripada administrasi kependudukan, khususnya bidang pencatatan sipil yang terdiri atas 3, Bapak-Ibu sekalian.
Nah, lanjut. Kemudian seperti tadi sudah sampaikan tadi Pak Dirjen bahwa pelayanan Dukcapil ini adalah termasuk Dukcapil semuanya termasuk pencatatan sipil itu adalah asasnya asas domisili, ya asasnya domisili. Tapi ada juga yang pelayannya tidak disampaikan di domisili, tapi sesuai dengan peristiwanya. Nah, perlu kami jelaskan bahwa WNI. Nah, kalau WNI itu warga negara Indonesia itu kan ada dua macam, Bapak Ibu sekalian. Ada WNI penduduk, ada WNI bukan penduduk. WNI penduduk itu artinya dia terdaftar sebagai penduduk di Indonesia, terdaftar dalam KK, itu namanya penduduk. Terdaftar dalam database sebagai penduduk, itu namanya WNI penduduk. Kalau WNI penduduk dilayani di tempat domisilinya, sesuai dengan alamat KTP-nya dan KK-nya seperti disampaikan tadi Bapak Dirjen. Itu jadi dilayani di situ. Kalau umpamanya terjadi kelahiran, kematian, perkawinan, dilayani sesuai dengan domisilinya yang tercantum di dalam KK dan atau KTP-nya. Nah, jadi dilayani di situ. Kemudian ada juga namanya WNI bukan penduduk. Kalau WNI penduduk itu artinya dia warga negara Indonesia tapi sudah bertempat tinggal di luar negeri, sehingga tidak terdaftar lagi di dalam database maupun kartu keluarga. Jadi dia tetap warga negara Indonesia tapi bukan lagi penduduk. Karena penduduk itu kan domisili. Kalau dia sudah tidak bertempat tinggal lagi di Indonesia, bukan lagi penduduk Indonesia, tapi tetap dia WNI. Kalau terjadi peristiwa pelayanan catatan sipilnya, termasuk pencatatan kematian, maka dilayani di mana terjadinya peristiwa pentingnya, di mana terjadinya kelahirannya, di mana terjadinya kematiannya, karena dia tidak terdaftar dalam KK lagi. Ya, jadi dilayani. Umpamanya ada warga negara Indonesia datang ke Indonesia berkunjung, mengunjungi keluarganya, tiba-tiba melahirkan atau meninggal di Indonesia, maka dilayani di mana terjadinya peristiwa kelahirannya atau kematiannya. Nah, di situ itu namanya WNI bukan penduduk. Kemudian orang asing ini juga dilayani dalam bidang pencatatan sipil, Bapak-Ibu sekalian, sahabat Dukcapil. Nah, ini orang asing ini ada 3 macam. Ada orang asing pemegang izin kunjungan. Kemudian yang kedua pemegang ITAS. ITAS itu artinya pemegang izin tinggal terbatas yang diterbitkan oleh imigrasi. Ya. Kemudian yang ketiga pemegang izin tinggal tetap. Orang asing pemegang izin tinggal tetap. Kalau orang asing pemegang izin kunjungan, maka kalau terjadi peristiwa penting di Indonesia, baik kelahiran, kematian, atau yang lainnya, maka dilayani di mana terjadinya peristiwanya. Karena dia tidak punya alamat di Indonesia. Kalau izin kunjungan hanya wisata, kan nggak di izin kunjungannya atau paspornya itu tidak ada alamatnya. Maka dilayani di tempat terjadinya peristiwanya. Sama dengan WNI bukan penduduk. Ya gitu Bapak sekalian. Kemudian orang asing pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap, nah itu dilayani di mana domisilinya. Karena di dalam izin tinggal terbatasnya dan izin tinggal tetapnya itu ada alamatnya. Jadi dilayani di Dinas Dukcapil atau UPT Dinas Dukcapil Kabupaten Kota sesuai dengan alamatnya, Bapak sekalian. Jadi pelayanan pencatatan sipil ini dilayani kepada semua, baik WNI maupun orang asing. Dan perlu kami juga sampaikan bahwa produk catatan sipil ini berlaku antar negara, Bapak-Ibu sekalian. Jadi akta catatan sipil yang diterbitkan di Indonesia, umpamanya akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, berlaku juga di luar negeri. Begitu juga sebaliknya. Kalau ada akta kelahiran dari negara lain, contohnya dari Malaysia namanya sicil kelahiran, kalau dia sudah punya dari Malaysia, tidak perlu lagi diterbitkan di Indonesia. Dia sudah punya akta kematian dari Malaysia, dari Amerika, atau dari Australia. Dia kembali ke Indonesia, tidak perlu lagi diterbitkan aktanya. Nah, gitu Bapak sekalian. Jadi akta catatan sipil ini berlaku antar negara, Bapak-Ibu sekalian. Jadi kalau ada akta dari luar negeri, ya dia ke Indonesia tinggal lapor ke Dinas Dukcapil. Dinas Dukcapil tidak lagi menerbitkan akta, tapi hanya menerbitkan namanya surat keterangan pelaporan kelahiran,
surat keterangan pelaporan kematian atau surat keterangan pelaporan perkawinan di luar negeri. Dari hasil tersebut, pelaporan tersebut nanti dimutakhirkan datanya di dalam database, dirubah datanya di KK. Mungkin dulu di KK anggota keluarganya cuma 3. Nah, sekarang karena melahirkan bertambah anaknya, atau mungkin dari bujangan ya belum kawin menjadi kawin. Ya, jadi akta dari luar negeri itu berlaku di Indonesia. Jadi tinggal diterbitkan surat keterangan pelaporan sebagai pendamping akta yang diterbitkan dari luar negeri. Kenapa perlu ada surat pelaporan? Karena kalau akta dari luar negeri kan belum tentu bahasanya berbeda-beda kan. Ya kalau mungkin bahasa Inggris atau dari Malaysia mungkin kita masih mengerti. Tapi kalau bahasa dari Angola kan, bahasa dari Papua Nugini kan kita nggak paham gitu bahasanya. Jadi itulah bukti dari pelaporan. Kemudian WNI di luar wilayah negara, wilayah NKRI dilakukan di kantor perwakilan. Jadi kalau ada peristiwa penting di negara asing, warga negara Indonesia melakukan peristiwa penting di luar negeri, baik kelahiran, kematian, maka seharusnya diterbitkan di negara yang bersangkutan. Tetapi kalau negara bersangkutan tidak mau menerbitkan aktanya bagi orang asing, maka bisa diterbitkan di perwakilan Republik Indonesia, gitu Bapak sekalian. Kemudian WNI di luar wilayah dilakukan di kantor perwakilan. Nah, itu Bapak sekalian. Jadi kalau ada peristiwa penting di luar negeri bisa dibuatkan di perwakilan kalau negara tersebut tidak mau menerbitkan aktanya, Bapak sekalian. Ya, kami lah ini yang tadi disampaikan oleh Bu Direktur, kami melanjutkan bagi inilah tujuan daripada penerbitan akta kematian. Ya, memberikan status hukum kepastian atas kematian seseorang, Bapak-Ibu sekalian. Memberikan kepastian. Jadi surat kematian dari rumah sakit, dari kepala desa, lurah itu bukan merupakan suatu bukti otentik atas kematian seseorang, hanya merupakan syarat. Nah, jadi belum mempunyai kekuatan hukum dari sisi keperdataan Bapak-Ibu sekalian. Jadi nanti itu akta inilah yang membuktikan secara hukum Bapak-Ibu sekalian. Kemudian memberikan perlindungan data pribadi penduduk berkaitan dengan kematian, memberikan perlindungan data pribadi bahwa dia benar sudah meninggal dengan adanya akta. Dengan adanya pelaporan tersebut, diterbitkan akta kematian, memberikan kepastian perlindungan atas pribadi penduduk bahwa benar dia sudah meninggal. Kemudian fasilitasi pelayanan publik sebagai implikasi, ya pelayanan publik tentunya didapatkan asuransi, ya kan. Nah, dengan adanya akta kematian sudah bisa diberikan klaim asuransinya kan, BPJS-nya kalau di pegawai negeri ya mungkin taspennya gitu kan. Nah, jadi itu dari pelayanan publik tersebut. Tertib administrasi kependudukan. Jadi tujuannya adalah tertib administrasi kependudukan. Karena kalau kematian itu tidak dilaporkan, tidak terbitkan akta kematiannya, nanti di database kita statusnya masih hidup, padahal orangnya sudah meninggal. Jadi dengan pelaporan kematian tersebut memberikan tertib administrasi kependudukan. Setiap peristiwa kependudukan dilaporkan, ya kan, termasuk mengenai kematian tersebut. Nah, nanti giliran pilkada dipanggil pada orangnya sudah meninggal kan. Nah, kalau tidak dilaporkan, karena kita dari Kemendagri memberikan data ke KPU mengenai data DP4 tersebut untuk kepentingan itu pemilu. Tapi kalau umpamanya tidak dilaporkan, nanti di database-nya masih ada bantuan sosial dapat, ya kan, pada orang yang sudah meninggal. Yang masih hidup nggak dapat, nah, karena kan nggak dilaporkan itu Bapak sekalian. Jadi kami mohon kepada sahabat Dukcapil seluruh Indonesia kalau ada keluarga kita yang meninggal, nah, segera dilaporkan. Kemudian memberikan kontribusi dalam pemeliharaan database kependudukan yang akurat, ya seperti tadi tertibnya akurat. Nah, kalau nggak dilaporkan masih hidup di dalam database kita, mutakhir dan rebel. Ya, kalau orang hidup dalam database kan itu diberi kode 0, berarti orangnya hidup. Tetapi kalau sudah meninggal diberi kode 1 gitu kan, flag 1. Nah, jadi kalau dia masih 0 berarti kan dia masih hidup. Nah, jadi itu diharapkan tujuan dari pelaporan kematian ini sangat penting. Karena yang menentukan jumlah penduduk itu kan hanya 4, Bapak-Ibu sekalian. Ada lahir, nambah orang. Ada yang meninggal, berkurang orang.
Ada yang pindah, keluar, berkurang. Ada yang datang, nambah. Ya, lampit, lahir, mati, pindah, datang. Jadi kematian ini sangat penting untuk pemutakhiran data kependudukan kita, Bapak sekalian. Karena data kependudukan ini kan sangat digunakan untuk berbagai kepentingan, perencanaan pembangunan, pelayanan publik, untuk pemilu, penegakan hukum, itu macam-macam Bapak sekali kegunaan daripada data kependudukan ini. Tapi kalau orang sudah meninggal nggak dilaporkan, nanti mengakibatkan data kependudukan kurang keakuratannya, kurang reliable Bapak sekalian. Kemudian manfaat akta kematian. Nah, ini pembuktian kematian secara hukum. Ya, karena akta kematian ini namanya juga akta, merupakan dokumen otentik. Artinya tidak terbantahkan. Dengan adanya akta kematian tidak terbantahkan bahwa itu benar-benar apa adanya dari sisi keperdataan sebagai bukti kematian secara hukum. Nah, surat kematian seperti tadi sampaikan, surat kematian dari kepala desa, dari rumah sakit itu hanya sebagai syarat, belum merupakan bukti otentik atas kematian seseorang. Kemudian pengurusan warisan, hubungan hutang piutang, asuransi kan, dengan adanya kematian kan warisannya bisa dibagikan, ya kan? Sudah ada bukti kematiannya. Hubungan piutang-piutang, bisa kalau umpamanya kita ada pinjaman dengan meninggal kan putus utangnya kan, nggak perlu dibayar lagi, nggak perlu ahli warisnya membayar utangnya lagi karena sudah diasuransikan. Itu dengan adanya bukti akta kematian, asuransi, pembayaran klaim asuransi gitu. Jadi sangat penting. Pengurusan pensiun bagi pegawai janda juga kan, nah, itu akta kematian. Pemberian tunjangan keluarga, ya kan, tunjangan keluarga gitu. Kemudian pengurusan taspen, asuransi, pencairan dana tabungan di bank. Dengan adanya kematian maka buku tabungannya bisa dicairkan dananya dengan ada bukti akta kematian. Jadi sangat penting akta kematian ini. Kemudian persyaratan perkawinan bagi pasangan yang sudah ditinggal mati. Ya, kalau umpamanya dia nggak punya akta kematian, ya, mau kawin lagi nggak bisa kan? Nanti umpamanya di KUA ditanya mana akta kematiannya, ya kan? Kalau yang Muslim, yang dukcapil pasti juga ditanya di situ. Perubahan status sebagai penduduk, ya perubahan statusnya ya sebelumnya ada dalam KK, nanti dihapus datanya di dalam KK. Ya. Tapi orang meninggal itu di database tidak dihapus, tetap ada datanya, cuma kodenya dirubah jadi satu, jadi enggak hidup. Perubahan statusnya di KK, jangan sampai di KK-nya masih ada, padahal orangnya sudah meninggal, ya kan? Giliran ada bantuan dapat, karena masih tergantung dalam KK, gitu Bapak sekalian. Didapatkan data statistik vital. Statistik vital ini artinya statistik kependudukan Bapak-Ibu sekalian. Berapa sih jumlah penduduk kabupaten ini, ya kan? Berapa yang laki-laki, berapa yang perempuan, berapa yang pendidikan, ini namanya statistik Bapak sekalian. Jadi sangat penting artinya daripada akta kematian. Jadi diharapkan agar setiap ada keluarga kita yang meninggal, ya segera dilaporkan Bapak-Ibu sekalian. Mungkin sekarang belum membutuhkan, tapi mungkin suatu waktu berapa tahun ke depan membutuhkan akta kematian. Karena banyak terjadi dalam masyarakat, sudah ada berapa tahun yang meninggal, yang bersangkutan, bahkan ada yang sudah lebih dari 10 tahun sampai 20 tahun, bahkan kami pernah dapatkan laporan dari daerah, meninggalnya tahun 50-an, baru sekarang ngurus akta kematian. Karena baru sekarang dia butuhkan gitu kan, mungkin karena pembagian warisan, dulu masih keluarganya masih akur, tapi setelah masalah warisan diminta dari pengadilan biasanya gitu mengenai akta kematian. Padahal kalau sudah tidak ada dalam database kependudukan, kalau aturannya itu adalah harus ke pengadilan. Jadi segera dilaporkan Bapak-Ibu sekalian, walaupun sekarang belum membutuhkan akta kematian. Kita yang keluarganya yang melaporkan, jangan yang meninggal yang meminta suruh lapor. Nanti kita akan takut kan? Ya, gitu Bapak sekalian. Jadi kita keluarganya segera, walaupun sekarang belum butuh akta kematian, tapi itu sangat penting. Penting bagi pemerintah, juga bagi keluarganya. Jangan sampai nanti sudah tidak ada dalam database, nggak terdaftar itu susah, nah, nanti akan repot karena pengurusannya di tempat terjadinya peristiwa, terjadi domisili daripada yang meninggal. Pemanya dulu dia meninggal di Kalimantan, sekarang penduduknya di Jawa kan,
keluarganya sudah pindah ke Jawa, maka tetap akta kematiannya diterbitkan di Kalimantan, Bapak-Ibu sekalian. Karena asasnya asas domisili. Domisili siapa? Domisili yang meninggal. Subjek akta, bukan domisili keluarganya atau ahli warisnya. Nah, itu seperti yang disampaikan tadi Bapak Dirjen bahwa domisilinya. Jadi jangan sampai kita kan nggak tahu suatu waktu kita pindah kan, masa harus datang ke Kalimantan ngurusnya. Mendingan diurus segera apabila ada keluarga kita yang meninggal, apakah nenek kita, bapak kita, ya kan, keluarga kita yang meninggal. Kalau ada tetangga kita, ya disampaikan. Ada tetangga kita meninggal, disampaikan ke keluarganya untuk segera mengurus akte kematiannya. Karena pengurusan akte kematian ini sangat mudah. Persyaratan dan tata caranya sangat gampang, Bapak-Ibu sekalian. Nah, ini pengaturannya, Bapak-Ibu sekalian, sesuai dengan pasal 44. Nah, setiap di Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan diatur bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga, ketua RT, atau nama lainnya di domisili penduduk. Ya, domisili sudah jelas tadi, kepada instansi pelaksana. Instansi pelaksana itu adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPT, atau ada juga yang bisa ke kelurahan kalau sudah ada pelayanan dukcapil di situ, kelurahan kelurahan desa atau kecamatan setempat paling lama 30 hari sejak tanggal kematiannya. Itu dilaporkan. Ini artinya rukun tetangga, artinya tidak harus keluarganya yang mengurus akte kematiannya. Ketua RT boleh, ya. Jadi tidak harus keluarganya. Tetangga boleh menguruskan akta kematiannya, tetangganya. Jadi siapa saja yang melaporkan ke akta kematian, tidak harus istrinya, tidak harus mantan suaminya karena meninggal, istrinya kan, tidak harus anaknya. Jadi siapa saja boleh melaporkan kematian ini. Bahkan di undang-undang ya, rukun tetangga. Kenapa rukun tetangga ini kita wajibkan untuk melaporkan? Karena rukun tetangga ketua RT ini yang tahu siapa warganya yang meninggal, ya Bapak sekalian. Jadi pelaporan kematian itu tidak harus keluarganya, biasa siapa saja, ya ketua RT. Nah, ini yang kita harapkan, karena ketua RT tentu mengetahui siapa warganya yang meninggal. Dan pelaporan ini tidak harus yang baru meninggal, yang sudah lama-lama juga segera dilaporkan. Karena kalau tidak dilaporkan di dalam database kita, di dalam KK masih terdaftar sebagai penduduk. Ya, kemudian berdasarkan laporan sebagai dimaksud, pejabat pencatat sipil itu di Dinas Dukcapil, biasanya itu adalah kepala dinas, mencatat dalam register akta pencatatan sipil dan menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil. Register ini adalah yang disimpan di dinas. Itu memuat data keseluruhan daripada peristiwa kelahiran, peristiwa kematian, perkawinan. Kemudian yang diberikan kepada penduduk itu berupa kutipan. Kutipan itu artinya mengutip ke register. Jadi hanya memuat yang pokok-pokoknya saja yang kutipan ini. Pencatatan sebagaimana dimaksud ayat dulu dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak berwenang. Jadi berdasarkan keterangan, surat keterangan, apakah itu dari rumah sakit, apakah itu dari kepala desa, lurah, kalau tidak meninggal di rumah sakit. Jadi itu gampang, Bapak sekalian. Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati, tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan pejabat pencatat sipil baru dilakukan setelah adanya dari penetapan pengadilan. Artinya orang meninggal tapi tidak ditemukan jenazahnya, ya kan? Contohnya, dia pergi menangkap ikan di laut, tidak pulang-pulang, tidak ditemukan jenazahnya, ya kan? Atau dia pergi merantau, Bapak-Bapak sekalian, jadi tenaga kerja migran di luar negeri kan, ke Arab Saudi atau ke Malaysia, tidak ada kabar beritanya, ya kan? Maka untuk menyatakan dia meninggal itu harus dengan penetapan pengadilan. Nanti pengadilan lah yang menetapkan berdasarkan keterangan dari pelapor, keterangan dari saksi-saksi menyatakan meninggal. Nanti setelah ada penetapan pengadilan baru dilaporkan ke Dukcapil untuk terbitkan akta kematiannya. Itu waktu sekalian. Kemudian dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Dukcapil melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian. Umpamanya ada orang meninggal, mungkin karena tindak pidana, tidak jelas identitasnya siapa dia kan, atau mungkin orang gila, ya kan? Nah, nanti dari kepolisian
mungkin dari tes DNA-nya, mungkin diambil sidik jarinya kan, iris matanya, karena kita sudah ada kerjasama dengan kepolisian, terungkap dia siapa sebenarnya. Maka untuk yang demikian dari keterangan dari kepolisian. Nah, gitu Bapak-Ibu sekalian. Selain diterbitkan akta kematian, Bapak-Ibu sekalian, dari pelaporan kematian itu juga dilakukan perubahan di dalam KK dan KTPL-nya. Jadi ada pelayanan terintegrasi di sini, Bapak-Ibu sekalian. Jadi kalau kita melaporkan kematian warga kita, keluarga kita, nah, itu yang didapatkan oleh penduduk selain akta kematian juga dapat KK baru yang mengurangi anggota keluarga. Atau KTPL yang statusnya menjadi cerai mati, umpamanya istrinya meninggal. Nah, maka suaminya nanti dirubah di KK-nya dan KTPL-nya menjadi cerai mati. Ya, serta perubahan dalam database kependudukan. Jadi melaporkan kematian bisa dapat 3 akta kematian, KK dan KTPL baru. Nah, gitu Bapak-Ibu sekalian. Kemudian lanjut, ini persyaratannya Bapak-Ibu sekalian untuk pembuatan akta kematian. Yang pertama yaitu fotokopi surat kematian dari dokter. Dari dokter itu kalau meninggal di rumah sakit atau fasilitas kesehatan, atau dari kepala desa lurah, ya, atau yang disebut nama lainnya, ya kan? Karena di Indonesia kan ada beberapa daerah yang tidak menyebut nama desa, mungkin nama kampung atau mungkin nagari atau kecil gitu kan, kalau di Aceh kalau nggak salah gitu ya, dengan nama lainnya. Jadi kalau meninggalnya bukan di rumah sakit, bisa dari kepala desa atau lurah menerbitkan surat keterangan kematiannya. Dia meninggal di rumah, meninggal di sawah gitu kan, di kebun, ya, cukup dari kepala desa, tidak harus dari dokter. Atau surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, yang kami sudah jelaskan tadi, atau salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya, hilang, mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, atau surat pernyataan kematian dari maskapai, ya, penerbangan, umpamanya ada kecelakaan, nah itu cukup dari maskapai yang menjelaskan kematiannya. Atau hilang tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, atau surat keterangan kematian dari perwakilan RI bagi penduduk yang kematiannya di luar negeri, umpamanya dia meninggal di luar negeri, negara tersebut belum sempat menerbitkan akta kematiannya, atau perwakilan juga belum menerbitkan, maka bisa diterbitkan akta kematiannya di Indonesia dengan surat keterangan kematian dari luar negeri, dari perwakilan Republik Indonesia, baik kedutaan besar maupun konsulat jenderal bisa. Dan yang disampaikan itu cukup fotokopinya Bapak-Ibu sekalian, sahabat Dukcapil. Tidak mesti harus asli. Kalau mau menyerahkan aslinya ya syukur-syukur. Tapi kalau Bapak-Ibu sekalian ingin menjadi kenang-kenangan surat kematian tersebut, ya boleh cukup fotokopinya. Jadi tidak perlu. Nanti kalau umpamanya di Dukcapil minta keterangan menjelaskan, tinggal tunjukkan yang aslinya. Jadi semua pelayanan di Dukcapil pada prinsipnya cukup fotokopi Bapak sekalian. Kecuali dalam hal-hal tertentu ada yang harus asli. Contohnya umpamanya untuk perkawinan harus kakak asli karena akan dirubah, ya kan, statusnya. Jadi cukup fotokopi Bapak-Ibu sekalian. Kemudian persyaratan kedua, fotokopi dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan penduduk, atau fotokopi dokumen perjalanan bagi orang asing. Nah, tapi kalau dia WNI asli di penduduk, nggak perlu ini nomor B. Yang berikutnya fotokopi KK, KTP yang meninggal. Jadi cukup 2, fotokopi KK, KTP, ya itu yang disampaikan. Jadi cukup fotokopinya, kemudian penjelasan. Jadi sangat gampang mengurus akta kematian ini. Tidak ada dari dokter rumah sakit, dari kepala desa. Jadi yang kematian yang normal, yang umum. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengurus akta kematian Bapak-Ibu sekalian, karena persyaratannya sangat gampang. Kalau orang meninggal, ngapain kita susah-susahin kan? Yang hidup aja kita gampang, kan apalagi yang sudah meninggal. Ya, jadi persyaratannya sangat gampang. Ini penjelasannya Bapak-Ibu sekalian. WNI mengisi F201, artinya formulir, mengisi formulir sebagai bukti datanya. Yang pemohon itu bisa keluarganya, bisa juga ketua RT, bisa juga tetangganya. Jadi tidak mesti harus keluarganya yang meninggal tersebut yang mengurus, mengisi formulir. Nah, ada namanya formulir F201, yaitu formulir pelaporan pencatatan sipil.
Di situ menggunakan formulir ini ada di Dinas Dukcapil, Bapak Ibu sekalian, tempat pelayanan. Begitu juga orang asing, sama. Kemudian untuk pelayanan offline tatap muka, persyaratan kematian yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli, ya gitu Bapak sekalian. Ini kami sudah sampaikan ke rekan-rekan kami di Dinas Capil bahwa kalau pelayanan tatap muka ke kantor tidak harus fotokopi aslinya diserahkan. Kalau ragu, rekan-rekan di Dukcapil ragu, tinggal minta ditunjukkan aslinya, diperlihatkan saja. Kalau bapak-bapaknya sahabat Dukcapil tidak mau menyerahkan yang aslinya, jadi bisa fotokopi. Dinas tidak menarik surat kematian asli, ya, itu ya Bapak sekalian. Kemudian WNI melampirkan fotokopi KK untuk verifikasi data. Ya, ini diperlukan fotokopi KK untuk verifikasi data dalam formulir F201. Jangan sampai namanya berbeda, nicknya berbeda kan. Nah, kalau nicknya ternyata salah, ya yang dia isi, kalau salah nicknya yang diisi kan bisa dilihat di KK. Karena kalau nicknya salah tidak bisa membuka datanya di dalam database karena melihat nicknya, nomor induk kependudukannya. Kalau pelayanan online daring, sahabat Dukcapil persyaratannya di-scan, dipoto harus yang asli, Bapak Ibu sekalian. Jadi pelayanan Dukcapil ini bisa dilakukan, tidak harus datang ke Dinas Dukcapil, bisa melalui pelayanan online. Dan boleh kata hampir semua Dinas Dukcapil sudah melakukan pelayanan online. Jadi yang diunggah atau di-scan itu harus yang asli, Bapak Ibu sekalian. Kenapa harus yang asli? Karena kalau fotokopi kita tidak bisa memverifikasi apakah itu datanya benar apa tidak. Karena kalau fotokopi kan bisa diganti datanya, fotokopi lagi kan. Nah, gitu Bapak sekalian. Jadi untuk pelayanan online harus yang asli. WNI orang asing tidak perlu melampirkan fotokopi KTPL saksi. Ya, itu untuk pelayanan akte catatan sipil ini tidak perlu KTPL saksi karena data saksi sudah ada di F201 Bapak sekalian. Kalau umpamanya pemohon memanipulasi data saksinya palsu, itu ya dia bertanggung jawab karena dia tanda tangan di formulir semacam pernyataan. Orang asing menyerahkan fotokopi dokumen perjalanan atau fotokopi, itu tentu sudah dipahami. WNI penduduk menyerahkan fotokopi dokumen perjalanan, ini sudah dipahami. Pencatatan kematian dilaporkan tidak hanya oleh anaknya, ini yang sudah kami jelaskan. Ini sesuai dengan surat Bapak Dirjen tanggal 28 September tahun 2021, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita permudah. Jadi kita sudah sampaikan ke masing-masing Dinas Dukcapil seluruh Indonesia untuk itu menjadi rujukannya, Bapak Ibu sekalian. Jadi pencatatan kematian dilaporkan tidak hanya oleh anak atau ahli warisnya, tetapi dapat juga oleh keluarga lain, termasuk oleh ketua RT atau bahkan tetangga, tidak masalah Bapak Ibu sekalian. Yang penting mengisi F201 formulir pelaporan dan melampiri persyaratannya Bapak Ibu sekalian. Dalam hal subjek akta tidak tercantum dalam KK dan database kependudukan, kutipan akte kematian diterbitkan tanpa NIK. Jadi umpamanya orang sudah lama meninggal, sudah tidak tercantum dalam database kependudukan, sudah tidak tercantum lagi dalam KK, maka akte kematiannya tetap bisa diterbitkan tanpa NIK. Ya, yang sudah lama sekali kan meninggalnya, nah, itu bisa diterbitkan aktanya tanpa nomor induk kependudukan. Jadi walaupun sudah lama-lama bisa diterbitkan akta kematiannya Bapak Ibu sekalian. Dinas menerbitkan kutipan akta kematian. Jadi inilah output utama daripada pelaporan kematian. Pencatatan kematian yaitu kutipan akta kematian. Tentunya juga diterbitkan KK dan KTPL-nya bagi yang suami istri dengan status cerai mati Bapak Ibu sekalian. Nah, lanjut ini Bapak sekalian, ini ada aturan yang ini juga mengenai pencatatan kematian yang sudah lama Bapak Ibu sekalian. Pencatatan kematian penduduk yang tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan dengan penetapan pengadilan. Nah, gitu Bapak Ibu sekalian. Kalau pemain orang tersebut sudah lama sekali meninggal, mungkin dia meninggalnya tahun 60-an atau 70, 80 kan, 90 itu, di Dukcapil aja belum berdiri kan, meninggal baru sekarang dilaporkan, maka itu kalau menurut ketentuannya itu harus melalui penetapan pengadilan. Ini diatur di pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 108 tahun 2019. Jadi harus melalui pengadilan karena sudah tidak terdaftar lagi sebagai penduduk dalam KK dan dalam database kependudukan. Makanya kalau ada keluarga kita yang meninggal segera dilaporkan. Juga disampaikan ke tetangga kita, rekan kita, kalau ada keluarganya meninggal agar segera dilaporkan.
kematiannya, karena mungkin sekarang belum butuh akta kematian, tapi mungkin berapa tahun ke depan, ya 5 tahun, 10 tahun ke depan baru butuh, ya kan? Daripada ke pengadilan, mendingan segera dibuatkan akta kematiannya, walaupun belum dibutuhkan pada saat ini. Nah, kemudian ada juga dispensasi di sini, Bapak-Bapak sekalian. Dapat juga dilakukan tanpa melalui penetapan pengadilan apabila ada dokumen pendukung memenuhi 3 syarat. Pertama, ada dokumen pendukungnya, ada berupa buku nikah, akta perkawinan, atau KTP lama. Nah, itu bisa, ijazah, ya kan? Dokumen perjalanan atau paspor, itu bisa. Apa yang penting pertama ada dokumen pendukung. Ada 3 syarat, Bapak sekalian. Pertama ada dokumen pendukung, buku nikah, akta perkawinan, KTP lama, dokumen perjalanan, paspor. Ya itu bisa. Ada dokumen. Yang kedua, didudukan dengan surat kematian dari kepala desa lurah. Kenapa perlu surat kematian dari kepala desa lurah? Karena desa kelurahan ini yang tahu bahwa memang dulu dia adalah warganya, Bapak-Ibu sekalian. Jadi harus ada surat keterangan dari desa kelurahan. Ya. Kemudian yang syarat ketiga, pemohon membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak STPJM dengan 2 orang saksi, membuat surat pernyataan. Jadi kalau tidak terpenuhi 3 syarat ini, bisa tidak perlu ke pengadilan bagi penduduk, bagi kematian yang sudah tidak terdaftar dalam Pakada database. Jadi ini syaratnya, Bapak-Ibu sekalian, dia bisa. Nah, tapi makanya dari itu, kalau ada keluarga kita yang meninggal, segera, biar nggak susah di kemudian hari, Bapak-Ibu sekalian. Kalau masih memenuhi persyaratan ini masih bisa. Tetapi kalau tidak memenuhi 3 persyaratan ini, ya terpaksa harus ke pengadilan. Nah, gitu, Bapak-Ibu sekalian. Nah, ini ada surat kita ke Gunung Kidul. Wah, itu yang kami sampaikan tadi. Seperti yang penjelasan 3, itu bisa tanpa pengadilan apabila memenuhi 3 persyaratan tersebut, Bapak-Ibu sekalian. Nah, ini formulir Bapak sekalian untuk pelaporan pencatatan sipil. Jadi formulir pelaporan pencatatan sipil hanya satu bentuk, Bapak sekalian, yang AF21. Inilah Bapak sekalian, tinggal Bapak Ibu sekalian memilih mencontreng umpamanya kematian, contreng kematian, diisi datanya yang kematian. Nah, kalau kelahiran, contreng yang kelahiran. Nah, ini formulirnya Bapak sekalian. Ini ada di Dinas Dukcapil. Nah, itu. Jadi juga gampang, Bapak Ibu sekalian, sekarang formulir di bidang pencatatan sipil itu hanya satu bentuk, Bapak Ibu sekalian. Ini nanti bisa ini yang akan didapatkan di Dukcapil, mau pelayanan kelahiran, membuat akte kelahiran, akte kematian, perkawinan, adopsi. Nah, ini formulirnya satu, Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi nggak perlu diisi semua, Bapak Ibu sekalian. Formulir ini sesuai dengan pamannya kematian, diisi yang bagian kematian, kan sudah ada di sini, Bapak Ibu sekalian. Isi data-datanya yang wajib diisi itu tentu halaman pertama gitu ya. Ini ada tanda tangannya, Bapak-Ibu sekalian, tanda tangan pelapor. Kemudian ini ada tanda tangan dari kepala desa lurah, itu kalau pelaporannya melalui desa kelurahan. Tapi kalau tidak melalui desa kelurahan, tidak perlu diisi, cukup dari pejabat petugas Dukcapil yang mengisi. Kalau umpamanya Bapak Ibu sekalian langsung ke Dinas Dukcapil, pelaporannya tidak melalui desa kelurahan, maka kepala desa tidak perlu mengisi. Ini Bapak Ibu sekalian. Nah, ini untuk meningkatkan akte kematian ini, Bapak Ibu sekalian, kita sudah Pak Mendagri dan Pak Dirjen sudah mengirim surat ke seluruh Dinas Dukcapil untuk penerapan buku pokok pemakaman, Bapak Ibu sekalian. Jadi kami harapkan ini untuk mendukung ini, Bapak Ibu sekalian, termasuk pelaporan dari desa kelurahan. Jadi kita ada buku pokok pemakaman yang ditempatkan di pemakaman ini, Bapak sekalian, untuk meningkatkan. Nah, tentu rekan kami Dinas Dukcapil ini akan melaksanakan ini sebagai informasi aja bagi sahabat Dukcapil bahwa untuk meningkatkan kematian, kami juga sudah menerapkan buku pokok pemakaman yang akan ditempatkan di setiap pemakaman yang ada petugasnya. Dari laporan tersebut nanti di petugas pemakaman biasanya di kota-kota itu menyampaikan ke Dukcapil untuk diterbitkan akte kematiannya. Begitu juga kalau umpamanya di kabupaten kota yang nggak ada petugas pemakamannya, itu bisa disampaikan ke desa kelurahan, Bapak Ibu sekalian. Jadi laporan dari desa kelurahan, RT-nya mengisi, mendata warganya yang meninggal, ya kan? Bukan hanya yang meninggal baru, tapi juga yang lama dilaporkan ke Dinas Dukcapil.
nanti diterbitkan akta kematiannya. Jadi berbagai upaya yang dilakukan oleh Ditjen Dukcapil untuk meningkatkan akta kematian, karena pelaporan kematian ini sangat penting artinya bagi negara, karena untuk pemutahiran data, dan juga tentu sangat penting bagi keluarga yang ditinggalkan. Mungkin itu Bapak-Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar diskusi kita. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang ini bisa kita diskusi sebagai pengantar diskusi dari kami. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.